Gue mau tahu dong, hubungan sama Tuhan tuh seperti apa sih? Eee, tidak apa ya, belum melakukan, yang ya sholat 5 waktu gue masih bolong-bolong lah, Iya. kasarnya lah. Sama. Iya masih belum sesempurna itu, gue mah Sama. iya, kayaknya butuh proses yang panjang mungkin ya untuk bisa kayak gitu ya. Dan gue ngerasa gue juga masih belum sempurna, masih banyak hal yang, entah yang gue lakuin orang ngiranya kayak jahat tuh, lu gini lu mungkin masih banyak yang gue lakuin lah. Masih banyak langgaran-langgaran yang gue langgar, tapi gue, tetap berusaha untuk menjadi orang baik di sekitar gue gitu. Kayak karena pada dasarnya ya, gue selama hidup tuh gak tau kenapa alhamdulillahnya ketemu selalu sama orang-orang baik yang selalu nolong gue. Siapa yang benar-benar yang berjasa dalam hidup lu? Yang membuat lu menjadi, ya bukan sebagai Iya. seorang komedian aja, tapi menjadi seorang kepribadian yang seperti ini juga gitu. Gue merasa kayaknya, sebenarnya banyak ya. Iya. Tapi mungkin kalau bukan karena orang ini, gue nggak akan ada di sini gitu. Oke. Gue ngerasa kayak teman-teman di kelas gue pada saat gue SMK. Oh, wow. Gimana tuh? Kenapa tuh? Gue malah merasa itu kayaknya. Karena gue dapat dorongan untuk berstand up itu dari teman-teman gue. Oh, wow. Ini merinding sumpah. Jadi Terus, bukan mungkin orang yang kayak, gila lu bukan karena Bang Radit. balik lagi, tadi gue tertarik banget tentang ngomong sisi gelap gitu ya. Lu mesti menunjukkan, lu punya statement bahwa lu mesti menunjukkan bahwa lu mesti mengeluarkan sisi gelap. Ya. Nah, gue boleh tanya sedikit ya, sisi gelap yang menurut lu personal, yang positif itu seperti apa sih sisi gelapnya? Harusnya seperti apa gitu maksudnya. Gue nggak bilang, kita nggak merangkai acaranya itu ya. Iya. Enggak ya, tapi menurut lu, kan banyak nih orang mengatakan bahwa sisi gelap tuh berarti negatif, benar dong. Tapi gue juga setuju juga bahwa sisi gelap itu juga positif juga, tergantung cara pandang dan berapa banyak kita mengeluarkan persennya. Iya. Menurut lo yang sisi gelap yang positif itu seperti apa? Mungkin orang mengiranya ini adalah sisi gelap, tapi gue merasa dengan menggunakan hal ini itu jadi efeknya baik. Contohnya adalah kita cuma jujur aja. Oke. Jujur. Kalau misalnya gue pribadi, gue melihat sesuatu hal yang menurut gue untuk harus gue tegur, gue bakal ngomong. Nggak bakal gue umpetin. Tapi mungkin orang yang pada saat ditegur ngerasa, jahat banget sih lu sama gue. Nah, itu mungkin dari sudut pandang dia itu sisi gelap tuh. Lu nggak pakai empati lu ngomong kayak gini ke gue. Contohnya paling simpel adalah ya mungkin orang tahu ada orang bau. Kalau gue bakal dia bilang, bau. Memang. Sumpah lu bau banget demi Allah. Lu kagak kenal deodoran apa? Mungkin dia kayak, ya Allah jahat banget sih. Kan bisa di pelan-pelan aja ngomongnya gitu. Nah, itu dari dia kan sisi gelap. Dari gue mah jujur aja. Kalau gue nggak ngomong nggak bakal berubah, lu tetap bau lu gitu. Sesimpel itu. Boleh tahu nggak harga tiketnya berapa? Harga tiketnya. Gue mungkin ikutnya Jakarta kali kalau gue boleh nonton. Ya boleh. Udah dijual juga sih, penjualan tiket udah dibuka dari 1 Agustus. Untuk kota tour itu ada 8 kota, Bang. Jadi nanti akan ada di Cirebon, Bandung, ada di Jogja, Bali, ada di Pekalongan, ada di Palembang, ada di Batam, ada di Jakarta. Terakhir Jakarta. Ya, finalnya Jakarta tanggal 26 Oktober. Startnya itu dari tanggal 14 September kalau nggak salah. 14 September ya, hari Sabtu itu ya. 14 September, itu Cirebon, 15-nya Bandung. Pokoknya ada di Instagram gue informasinya. Harga tiketnya itu di kota tour di luar Jakarta, early bird-nya itu di 75.000. Pre-sale-nya ada di 100.000. Terus di regulernya itu berapa ya? Reguler gue berapa ya, Pak? Nah, lo yang punya show nggak ini? Gue lupa, 150 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Iya, 150.000. Takut salah, mending gue baca aja ya. Baca. Ya, yang enggak salah tuh kan. Yang kota tour early bid-nya 75. Pre-sale-nya 100.000. Regulernya 125. Nah, ini seat-nya terbatas. Jadi kalau bisa dibeli langsung. Nanti ada on the spot-nya 150.000 kalau masih ada sisa kursi tapi. Nah, kalau yang di Jakarta, kalau nggak ada kursi, bawa kursi dari rumah. Nggak boleh, tetap nggak boleh dong. Itu nggak gitu ya caranya. Udah nggak usah marah. Nggak marah, cuma ngasih tahu aja. Aja dibentak. Iya, maaf. Ya. Ini yang Jakarta nih ya. Early bid-nya itu 100.000. Kalau Jakarta. Pre-sale-nya 125. Regulernya 175.000. On the spot-nya itu 200 kalau masih ada. Wow. Itu bisa dibeli di tiptip.com. Namanya Sisi Gelap. Gitu. Nah, dari
Gua pasti kan ketika seorang seniman membuat karya, pasti dia ingin menyampaikan secara personalnya. Betul. Yang personal. Kalau tadi kan sisi gelap itu apa? Itu jawaban lu. Ya. Tapi secara personal lu pengen ngasih tahu ke audiens lu apa sih? Nah, gue di sisi gelap ini gue bakal apa ya? Gue menyebutnya adalah pengakuan dosa gue. Oke. Gue bakal menceritakan semuanya di situ. Nggak bercanda. Gue seneng banget gue udahin lu. Gue bakal cerita di situ. Pengakuan dosa. Iya. Pengakuan dosa di sana gitu. Wow, keren sih. Wow, ini sih benar-benar yang luar biasa. Nah, so ini udah keren banget sih, Is. Tapi lu pernah nggak nah, baik lagi kalau ngomongin tentang perjalanan hidup lu sama Bang Radit gitu ya, sama Radit. Nah itu pernah nggak ngerasain star syndrome? Gua? Pernah nggak saat ya masih awalnya kan nggak dikenal nih, lama-lama kan mulai terkenal, pasti banyak yang follow di IG juga pasti, right? Iya. Nah, gua nggak tahu, mungkin yang bisa menilai orang ya kalau masalah gua star syndrome apa enggak. Nah, gua itu mungkin banyak kalau orang yang nggak kenal gue ya, orang tuh bakal ngiranya, gue tuh pernah kayak gini bang, lagi di jalan, terus tiba-tiba ada DM masuk, gue buka dong, bang tadi gue ketemu sama lu, kok lu sombong banget sih, terus gue mikir kayak, sombong di mana? Dia negor lu nggak? Enggak. Itu masalah ya. Nah iya, terus tiba-tiba lu sombong banget sih bang, tuh ada kayak istilah, ada lu star syndrome lu gini-gini bang, terus gue mikir kayak, gue aja nggak tahu lu yang mana. Masa kayak gue jalan kemanapun kayak bang, kak, bang. Sakit dong jadi orang. Gue itu mata orang kira malah nggak kenal gue kayak, ini bocah ngapa sih gitu kan pasti ya. Yang kayak gitu-gitu gue jadi serba salah bang. Makanya gue nggak tahu, makanya orang yang bisa menilai kita. Nah gue tuh lebih senang, gue kadang-kadang kayak ada orang gue lagi nongkrong, tiba-tiba ada yang foto mungkin dari jauh, terus entah story atau mention atau DM, bang lu udah di sini ya? Terus gue bilang, iya, kenapa nggak sapa aja bro, kali aja kita bisa ngobrol-ngobrol. Kata dia, nggak bang, takut ganggu privasinya. Gue bilang, gue bukan Raffi Ahmad, gitu, santai aja pak, gitu. Kayak berarti lu termasuk orang yang kalau siapapun DM mau balas dong gitu. Iya bales, tapi tergantung konteksnya. Kalau tiba-tiba kayak, bang gue butuh kerjaan gini-gini, gue juga masih butuh kok. Bukan lo doang kali. Lu kata seniman kagak deg-degan kalau ngeliat kalender. Iya, memang. Kayak gitu. Berarti lu pernah fase seperti itu? Iya, ya pernah fase yang dimana kayak orang DM, bang lu star syndrome banget gini, bang muka lu jutek. Ya gue harus senyum mulu, gimana sih, capek kan? Tapi pernah nggak diafirmasi sama orang terdekat lu hal tersebut? Ya mungkin ya lu mungkin nggak masuk seperti itu, mungkin akhirnya mereka ditegur. Itu. Ya mungkin sama orang terdekat, mungkin teman-teman lu di SMK ya waktu itu. Di SMK enggak, gue pun masih berhubungan dengan baik sama mereka pun. Kalau gue misalkan ada show, gue bilang gue ada show nih, mau datang nggak, gini. Gue selalu ngasih info, dan gue masih ada di grup yang di grup tersebut. Gue selalu update, pun kalau teman gue nikahan, gue ada waktu, gue pasti datang. Gue masih menjaga itu juga sama teman-teman gue. Pun kalau nggak bisa, gue bakal bilang sorry ya nggak bisa ya, lancar-lancar. Gue selalu komunikasi, yang penting sih. Berarti yang mengejudge lu sombong itu adalah orang yang memang nggak kenal lu. Orang yang baru. Yang memang bukan teman gitu, bukan lingkungan yang lu kenal. Ya? Iya, orang yang mungkin baru tahu gue, mungkin mengetahui gue dari sosial media, akhirnya nge-follow, terus mereka karena nggak tahu dari sudut pandang mereka, langsung mencaps gue kayak, lo star syndrome banget sih bang. Ya gue harus kayak gimana gitu, gue bingung. Bahkan gue adalah orang yang selalu menjaga diri gue supaya tidak terlihat so asik di orang baru. Makanya gue lebih baik diem. Entah itu, nah gue nggak tahu tuh ya, efeknya mungkin buruknya kayak, lu karena lu diem, lu jadi disangka star syndrome tau Is. Nah gue malah menghindari so asik sebenarnya, bukan star syndrome. Karena gue nggak suka sama orang yang so asik juga bang. Berarti personal lu seperti apa? Biasa aja. Ada orang datang nih ngobrol sama gue, lu pasti nggak sih bang, kayak ada orang random nih, orang baru yang datang ke lu ngobrolnya, ini so asik nih orang nih, kan bakal berasa ya. Nah gue nggak suka main gitu. Tapi kalau orang yang masuk datang ngobrol dan emang asik, gue bakal seneng nongkrongnya. Gitu. Paling parah pernah nggak di DM apa gitu maksudnya? Paling ya itu paling kayak gitu yang tadi gue bilang. Cuma itu aja, kayak ya bang lu sombong banget gini. Terus gue mikir gue harus bersikap apa sih gitu. Terus gue ngebayangin kayak artis-artis gede kayak gimana ya DM-nya ya gitu. Bang Radit akan seperti apa ya DM-nya Bang Radit ya? Iya. Itu aneh sih memang. Iya maksudnya kayak ya nggak ngerti lah gue sudut pandang orang lain ya. Kayak gitu. Nah, wow. Nah tapi memang maksudnya itu menjadi sebuah keresahan buat lo juga dong pasti. Iya maksudnya. Pernah dibawain bahan atau apa? Yang nggak jadi materi sih, maksudnya kayak dumelan di MC aja gitu, atau mungkin dia diselip-selipin di pas open mic gitu. Nah,
gue mau tahu, ada nggak sebuah beat atau sebuah keresahan ataupun ya akhirnya pernah menjadi beat atau menjadi sebuah jokes ya, itu akhirnya lu kayak gue nggak mau ngeluarin nih, bukan dikarenakan sensitif, tetapi kayak mungkin bisa jadi lu belum berdamai, bisa jadi, ataupun lu ngerasa kayaknya hal ini gue keep aja deh, gue pengen nyelesain secara personal, kan nggak setiap komedian apapun yang dia rasa, apapun yang dia alamin, apapun yang dia dapat, akhirnya dijadikan sebuah show-nya dia juga. Itu ada nggak? Mungkin pada saat ini, untuk saat ini kayaknya ada mungkin. Ada beberapa yang masih kayak, ntar aja deh, kayaknya emang belum waktunya untuk jadi materi. Karena kan, dikarenakan? Ya, apa ya, belum berdamai mungkin ya, belum berdamai sama si hal tersebut. Terus ya pada dasarnya kan ya rumus komedi adalah tragedi plus waktu sama dengan komedi kan. Nah itu juga ya mungkin butuh waktu lagi untuk menjadikan sebuah komedi gitu, nggak yang langsung. Cuman ada beberapa di materi gue mungkin nanti ya di sisi gelap gue bakal bawain materi itu gue pertama kali bawain materi ini pada saat kejadian, itu siangnya kejadian, malamnya gue langsung jadiin komedi, langsung gue open mic-in. Oh gitu? Iya, itu ada 2 kejadian. Yang pertama itu udah gue ceritain di You Raise Me Up, udah ada digital download-nya juga, itu ada di comika.id, itu bisa dibeli. Itu kejadiannya baru sore, malamnya langsung gue open mic-in dan karena gue ngerasa ini emang wah nih anjing nih gitu. Dengan emosi yang baru banget kejadian terus dibawa ke open mic tuh bener-bener berasa dan alhamdulillah pecah. Dan yang kedua, cerita true story-nya baru kejadian dan malamnya gue open mic-in. Ini materi ini gue pakai untuk audisi openernya Panji dan pecah pada saat itu dan bakal gue bawain di sisi gelap yang kali ini. Karena di You Raise Me Up bukan tempatnya menurut gue, dan menurut gue nih tempatnya di sini nih. Oh wow. Nah, dengan lu kan kalau gue lihat kan tadi kita ngobrol udah banyak banget nih. Lu punya pengalaman, maksudnya pengalaman lu banyak, habis itu wawasan lu juga luas gitu ya. Nah, boleh tahu nggak sih pola asuh seperti apa ataupun pola asuh seperti apa atau hubungan orang tua lu gimana sih? Maksudnya kayak menarik banget gitu mas menurut gue. Pola nggak tahu ya. Iya, gue kayaknya dididik sama kedua orang tua gue cukup keras lah, kalau bisa dibilang kayak gitulah. Oh, gitu. Malah keras iya. Dari kecil dididik dengan keras. Ya mungkin ya karena faktor itu juga yang bisa bikin gue jadi kayak sekarang gitu. Nah makanya nyokap gue, orang tua gue tuh nggak percaya pada saat gue ikut stand up karena gue di rumah lebih banyak diem. Lu introvert ya? Nah gue nggak tahu bisa dibilang introvert apa enggak sih. Cuman gue suka datang ke konser tapi harus sama teman-teman. Tapi kalau untuk datang sendiri gue nggak mau. Iya. Gue sangat menghindari. Iya, dan gue kalau ke coffee shop untuk nongkrong selalu mencari yang di pojok, nggak selalu yang di tengah, nggak suka aja. Selalu kayak mending di pojok yuk gini gitu. Nggak suka di tengah-tengah kerumunan yang rame banget gitu. Wow, ini menarik banget. Wah, ini gue dapet inspirasi perjalanan hidup lu luar biasa, dan yang paling menariknya adalah lu mempunyai hubungan dengan Tuhan yang sangat amat unik gitu ya. Maksudnya memang kadang-kadang gue belajar dari lu nih hari ini ada bahwa terkadang berdoa itu nggak harus meminta gimana, tetapi dalam hati pun kayak one day gue akan ada di sini. Itu juga sebuah doa yang menurut gue yang terselubung, yang menurut gue yang mungkin bisa dikatakan doa yang jitu lah. Iya. Thanks for coming. Terima kasih, Bang. Ini maaf kalau ada salah kata ya. Aman, terima kasih, aman. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan semoga keadaan kalian sehat-sehat aja ya. Dadah, see you next time, bye-bye.